Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pernah gak sih kita berpikir bagaimana caranya membantu usaha kecil berkembang tanpa adanya riba, tetapi tetap adil dan bermanfaat? Nah, video ini kita akan membahas sebuah lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat, yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naila Cantika APM dengan NIM 622022023022. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah 1. Pada materi kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan utama yang akan kita pelajari bersama. Pertama, konsep dasar BMT. Kedua, dasar hukum dan regulasi BMT. Ketiga, produk penghimpunan dana. Keempat, contoh implementasi BMT. Dan yang terakhir yaitu nilai utama BMT. Untuk itu, mari kita simak video ini sama-sama. Sebelum itu, apa sih Baitul Mal wa Tamwil atau BMT itu? Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disebut BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah. Tujuan utama dari BMT itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah. BMT di sini memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu Baitul Mal. Pada bagian ini BMT berperan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Fokus utamanya adalah kegiatan sosial dan pemberdayaan umat agar masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu dan lebih mandiri. Yang kedua adalah Baitul Tamwil. Pada fungsi ini, BMT mengelola dana usaha dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah. Fokusnya adalah kegiatan yang produktif dan berkelanjutan, khususnya untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Dengan fungsi ini, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang menggabungkan kepedulian sosial dan pengembangan ekonomi umat. Selanjutnya, kita bahas dasar hukum dan regulasi BMT. Secara hukum, BMT beroperasi berlandaskan beberapa aturan yang mengatur agar kegiatan BMT berjalan dengan tertib dan aman. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi dasar karena BMT umumnya berbadan hukum koperasi. Kedua, yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, di mana fatwa ini menjadi pedoman agar seluruh transaksi BMT sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM yang mengatur operasional koperasi syariah termasuk pengelolaan simpanan serta pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam pengawasan dan penguatan sistem keuangan termasuk keuangan syariah. Dengan adanya regulasi ini, BMT dapat menjalankan kegiatannya secara legal, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kita bahas produk penghimpunan dana yang ada di BMT. Produk pertama adalah simpanan wadiyah atau sering disebut simpanan titipan. Pada simpanan ini, anggota menyimpan dana dan bisa mengambilnya kapan saja. BMT boleh memberikan bonus, tetapi bonus tersebut tidak dijanjikan di awal, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Produk kedua adalah simpanan mudharabah, yaitu simpanan dengan sistem bagi hasil. Jika usaha yang dikelola BMT mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Produk ketiga adalah simpanan berjangka. Simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu, sehingga dananya tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Sebagai imbalannya, anggota memperoleh bagi hasil yang lebih optimal dibandingkan simpanan biasa. Sekarang kita lihat contoh nyata bagaimana BMT bekerja di tengah masyarakat atau contoh implementasi BMT. Pertama, pedagang pasar. Banyak pedagang kecil yang sebenarnya punya usaha bagus,
tetapi terkendala pada modal. Disinilah BMT membantu dengan memberikan modal usaha sehingga pedagang bisa menambah barang dagangannya dan usahanya berkembang. Kedua yaitu mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Di BMT, zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga dijadikan zakat produktif, misalnya sebagai modal usaha kecil. Tujuannya agar mustahik bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan. Ketiga, UMKM. Pelaku UMKM sering kesulitan mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. BMT hadir memberikan pembiayaan tanpa riba dengan sistem yang adil dan sesuai kemampuan pelaku usaha. Keempat, anggota BMT. BMT tidak hanya memberi dana, tetapi juga melakukan pembinaan usaha dan literasi keuangan. Anggota diajarkan cara mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan menggunakan dana bijak. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa BMT tidak hanya menyalurkan dana, tetapi benar-benar berperan dalam mendampingi dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke nilai utama yang menjadi dasar BMT. BMT bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi lembaga yang membawa nilai dan kepedulian sosial dalam setiap kegiatannya. Adapun nilai pertama adalah keadilan. Di BMT, setiap transaksi dilakukan secara adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua kesepakatan dibuat secara terbuka. Nilai kedua yaitu keberkahan. BMT mengelola dana dengan cara yang halal dan sesuai syariah, sehingga diharapkan membawa kebaikan dan manfaat, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat. Nilai ketiga adalah kebersamaan. BMT dibangun atas dasar saling membantu. Anggota, pengelola, dan masyarakat tumbuh bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Nilai yang terakhir yaitu kemandirian ekonomi. BMT mendorong masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengelola usaha dan keuangan secara mandiri. Dari nilai-nilai inilah, BMT hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya fokus pada uang, tapi juga pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai kesimpulan, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang unik dan strategis. BMT disebut unik karena menggabungkan fungsi sosial dan fungsi bisnis dalam satu lembaga. Dengan dasar hukum yang jelas dan produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, BMT mampu menjalankan kegiatannya secara aman dan adil. Selain itu, implementasi BMT juga langsung menyentuh masyarakat kecil, seperti pedagang pasar, pelaku UMKM, dan masyarakat yang membantu bantuan ekonomi. Oleh karena itu, BMT memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta membantu mengurangi kemiskinan melalui sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Demikian penjelasan mengenai Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa dalam Islam pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kepedulian sosial, serta keberkahan.